Baik, kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa. Inilah gambaran kondisi terkini langsung dari kantor DPP Partai Nasdem, di mana sudah terlihat tadi kedatangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga beberapa pengurus DPP Partai Nasdem dan juga elit Partai Nasdem, juga para pendukung dari koalisi yang mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saya tidak sendiri dan juga tidak hanya sama Mas Ipang, saya juga sudah bersama Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, sehat Bang? Selamat pagi, sehat ya. Sehat ya. Seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, tanpa terasa sudah pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Waktu berlalu begitu cepat, habis itu akan ada debat. Debat. Nah, ini yang debat gagasan visi misi ya. Bang Ege sudah mencermati dari tadi pagi, bahkan sebelum matahari terbit ini nampaknya pasangan Amin ini sudah bergerak begitu ya dari rumah masing-masing, kemudian ke PKS, kemudian juga ke PKB dan juga Partai Nasdem yang nantinya ujungnya ke KPU. Kalau melihat rangkaian acara hari ini, dan kita juga tahu selama ini kan pasangan Amin ini kan dipertanyakan nih, dijodoh-jodohin nih, dikawin paksa nih, tapi ujung-ujungnya partai inilah atau pasangan inilah yang akhirnya mendaftar pertama begitu ya. Nampaknya juga sudah cukup matang persiapannya Bang Ege. Ya, ini pasangan luar biasa dalam 3 pengertian. Pengertian yang pertama, jadinya aja sempat dalam tanda petik heboh lah ya. Karena sebetulnya terlahir dari katakanlah dari kandungan yang lain itu, dari semacam koalisi yang lain. Koalisi yang lain ya. Lalu tiba-tiba capresnya itu dengan koalisi yang ya kurang lebih tambah dengan PKB itu melahirkan Amin ini. Tapi yang ingin saya catat, ini mereka memang tepat ya segera mendaftar ke KPU. Karena kalau Anda membawa semangat perubahan, Anda harus paling depan. Jangan perubahan tapi paling belakang gitu ya. Jadi udah sesuai lah dengan judulnya, yaitu perubahan. Dan lebih daripada itu, yang ketiga ya Pangi ya, itu juga ada kemungkinan kan katanya khawatir di goyang-goyang gitu ya. Tentunya ini semacam... Tadi Mas Ipang sudah menyinggung mengenai banyaknya pencegahan yang dirasakan mungkin jadi kalau nanti sudah terdaftar, saya sampai hafal loh jadwalnya, itu dimulai dari 5.45 sampai 6.15 ke PKS, 6.15 sampai 7.15 ke PKB, 7.15 sampai 7.45 di Nasdem. Sesudah itu mulai mendaftar nanti 8.15 sampai 9.45. Lalu ada orasi. Hafal kan saya tuh, jadi karena saya lihat ini komplit sekali dan luar biasa. Tadi pagi dimulai dengan sama-sama itu ya, sholat subuh, sholat berjamaah, kemudian ada acara sungkeman, doa bersama kepada kedua ibu mereka, ya, dan sesudah itu mulai ini ya semacam, itulah uniknya Indonesia juga itu, pendaftaran itu lama-kelamaan dengan prosesi yang luar biasa. Di daerah saja kalau pilkada itu luar biasa ya, bisa bikin macet. Nah ini pasti nanti akan macet sampai siang karena ada dua pasangan yang karena akan kabarnya mendaftar. Juga selain dua pasangan yang mendaftar, juga pasangan Anies dan juga Muhaimin ini 20.000 pendukungnya yang kabarnya akan mengantarkan ke KPU nantinya Bang Ege. Tapi hati-hati kalau misalnya ini 20.000, yang siang akan berusaha 30.000. Wah, semakin ya kan? banyak ya. supaya terlihat apa namanya semacam ya bahwa pendukungnya kurang lebih sama atau lebih banyak lah gitu. Ini sebuah prosesi yang cukup unik ya. Dulu waktu direncanakan pemilihan langsung dan pendaftaran kan nggak terbayang seperti ini. Seperti ini. Ya, antusiasnya dari masyarakat khususnya untuk masa pendukung dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Saat ini juga kita masih menantikan apakah Anies Baswedan dan juga Caimin akan memberikan kata sambutan di kantor DPP Partai Nasdem. Kalau ke Mas Ipang lagi, Mas Ipang tadi terhenti sampai di sosok dari Caimin ya. Kalau kita melihat kan yang hari ini mendaftar kan sudah ada dua-duanya. Bacawa presnya sudah ada begitu antara Caimin dan juga Mahfud MD. Kalau Anda melihat sosok Caimin sendiri seperti apa saat ini? Apakah juga bisa mengisi kekosongan suara-suara yang tidak dimiliki Anies Baswedan, dan juga apple to apple nggak dengan cawapres yang diusung Ganjar Pranowo ini? Ya, pertanyaan yang menarik Mbak Rati, sejauh mana siapa yang paling unggul atau siapa yang magnet yang paling bisa mengambil empati dari Nahdien ya di Jawa Timur ya, khususnya NU, apakah
Gus Caimin atau Cak Mahfud. Ya. Nah, ini kan akan cakar-cakaran nih mana yang paling kuat. Merasa Sama-sama elemen NU ya. Infrastruktur politiknya Mahfud bilang saya ada P3 juga. Ya. Kemudian Caimin jelas bahwa Jawa Timur adalah PKB dan pemenang pemilu. Ya. Kursi paling banyak selain di Jawa Tengah nomor 2. Jadi siapa yang paling dominan? Saya mencermati kalau melihat konteks sekarang kemampuan Caimin untuk bermanuver, menyapa, menyalami face to face ke kiai ya, itu kan paternalistik betul ya, bagaimana mereka menemui pesantren itu menjadi kuncian karena memenangkan Jawa Timur itu nggak bisa kampanye konvensional biasa. Dia harus ngerti cara membuka gemboknya. Ini beda kunciannya. Kiai, ibu nyai, santri begitu ya, harus beda dengan model-model kampanye di provinsi-provinsi lain, bukan berarti provinsi lain tidak tetapi cara maintenance pendekatan itu beda. Nah, dianggap oleh pasangan Ganjar yang bisa membuat split itu, yang bisa penetrasi, menyaingi Caimin adalah Mahfud MD. Tapi Mas Ipang, tapi kita tahan dulu sejenak. Kita akan mendengarkan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, dan secara khusus para sahabat dalam koalisi perubahan, keluarga besar, fungsionaris dari Partai Keadilan Sejahtera, demikian juga para sahabat, fungsionaris dari Partai Keadilan Kesejahteraan Bangsa. Lebih khusus lagi adalah calon presiden dan wakil presiden kita, Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan. Tanpa terasa perjalanan waktu, sejak 3 Oktober tahun 2022 dan hari ini 19 Oktober, itu artinya sudah 1 tahun 16 hari. Kita melalui tahapan perjalanan waktu setelah kita mendeklarasikan tokoh kita, calon presiden kita, Bung Anies Baswedan di tempat ini. Seluruh energi yang kita miliki telah kita daya gunakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk agar spirit, semangat, niat baik kita menghadirkan calon pemimpin negeri ini yang terbaik daripada yang baik-baik kita miliki di negeri ini. Dan kita semuanya memaklumi jalan yang kita lalui bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Kita menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme,
ketidakpercayaan, keraguan, seakan-akan kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk memperjuangkan apa yang kita yakinin. Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Kita laluin tahapan itu. Dan itu juga tidak terlepas dari keyakinan kita, konsistensi sikap kita. Dan di atas semuanya itu adalah karena ridho Allah SWT. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Inilah jawaban kepada sesuatu idealisme kita untuk ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Kita mencintai negeri ini. Kita ingin negeri kita ini lebih kokoh, lebih kuat, lebih bersatu, lebih memiliki komitmen yang bisa menjamin satu proses keberlangsungan untuk menatap masa depan anak cucu kita yang lebih baik dari apa yang kita perjuangkan bersama. Maka ketika kita mampu untuk berdialog kepada para founding father bangsa ini, maka saya yakin terjadi frekuensi yang sama. Bahwasanya jalan kebijakan apapun yang kita laksanakan hari ini, dan insya Allah dan beberapa saat lagi kita mengantarkan pasangan kita. Amin. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Tahapan berikutnya adalah kita memperjuangkan berhasilnya mereka, berhasilnya kita untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Agar terpilihnya Bung Anies Baswedan bersama pasangannya Bung Muhaimin Iskandar. Maka doa restu dari seluruh rakyat Indonesia tentu merupakan modal utama kita. Pijakan kita, keyakinan kita, benteng pertahanan kita adalah rakyat Indonesia ini sendiri. Doa kita, doa rakyat, semangat yang diberikan oleh rakyat kepada kita, insya Allah kita akan mampu memberikan jawaban. Kita tidak salah jika bangsa ini akhirnya memberikan mandat pada pasangan. Amin. Teruskanlah untuk kita bergandengan tangan di antara semua komponen dan elemen masyarakat, membawa konsepsi pemikiran dan gagasan kita, niat baik kita untuk mempersatukan bangsa ini. Kita adalah bangsa Indonesia dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat, arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki. Indonesia Raya, Indonesia yang kita cintai. Semoga koalisi perubahan akan dengan berbesar hati, dengan penuh keyakinan, mempersembahkan pasangan ini sebagai putra yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Inilah sekedar sambutan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum. Dan sekali lagi, kita harus tetap melaksanakan komitmen
profesionalisme dan moralitas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Satunya kata dan perbuatan, dan itu adalah kita, saudaraku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem.